Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari, NIM 8566226009. Ilmu pendidikan tidak sekedar berisi tentang cara mengajar atau teknik pembelajaran, tetapi ia adalah sebuah sistem pengetahuan yang harus memiliki dasar yang kokoh, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan nilai yang luhur. Disinilah peran besar filsafat ilmu hadir. Hubungan keduanya bukanlah satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu, mengapa filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analis. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai dalam ilmu pendidikan. Dari sisi eksistensi, filsafat menegaskan apa hakikat ilmu pendidikan itu sendiri. Apakah ia hanya keterampilan atau sebuah ilmu yang memiliki objek kajian, struktur, dan tujuan yang jelas? Filsafat ilmu menjamin bahwa pendidikan diakui sebagai disiplin ilmu yang sah dan mandiri. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan standar bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan, metode apa yang sah digunakan, dan bagaimana menguji kebenaran teori pendidikan. Ini mencegah pendidikan dipenuhi anggapan sembarangan dari sisi nilai. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak lepas dari etika dan tujuan kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara, tetapi juga tentang untuk apa dan si ilmu itu dikembangkan, sehingga tetap berlandaskan nilai kebaikan dan keadilan. Kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini berjalan dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan sekaligus pengujian gagasan-gagasan filsafat ilmu. Ketika pendidikan berjalan dan menghadapi masalah nyata, misalnya kesenjangan belajar, perubahan zaman, atau tentang karakter, hal itu menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Masalah-masalah baru dalam pendidikan menuntut filsafat ilmu untuk mengembangkan kerangka berpikir, konsep, dan pemikiran baru agar relevan. Jadi, pendidikan laboratorium hidup yang terus memberi masukan bagi perkembangan pemikiran filsafat ilmu itu. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kedua, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah masalah pendidikan karena ia menggunakan tiga landasan utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ada atau apa hakikat sesuatu. Dalam pendidikan ini menjawab apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan. Jika kita paham hakikat anak sebagai makhluk yang unik dan berkembang, maka kita tidak bisa memaksakan metode yang sama untuk semua orang. Epistemologi membahas bagaimana kita tahu atau bagaimana memperoleh pengetahuan. Ini menjawab bagaimana siswa belajar, metode apa yang sah dan efektif, apakah pengetahuan itu diterima begitu saja atau harus ditemukan. Ini menjadi dasar kita memilih strategi pembelajaran yang benar. Aksiologi membahas nilai dan kegunaan. Ini menjawab untuk apa pendidikan diselenggarakan, nilai apa yang ingin ditanamkan, apakah pendidikan hanya untuk kecerdasan intelektual
atau juga pembentukan karakter. Dengan ketiga pisau analisis ini, setiap masalah pendidikan bisa dibedah secara mendalam. Tidak hanya dilihat dari permukaan, tetapi sampai ke akar pemikirannya. Keempat, contoh konkret penerapannya. Mari kita bahas contoh nyata penerapannya. Di Indonesia, penerapan kurikulum merdeka sangat kental dengan filsafat ilmu. Secara ontologi, kurikulum ini mengakui hakikat peserta didik yang beragam dan memiliki potensi masing-masing. Secara epistemologi, ia menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman karena pengetahuan dianggap lebih bermakna jika ditemukan dan dialami sendiri. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya hasil ujian, tetapi pembentukan karakter sesuai kebutuhan zaman. Dalam proses pembelajaran, saat guru menghadapi siswa yang sulit menghadapi materi, dengan pendekatan filsafat ilmu, guru tidak langsung menyalahkan siswa. Guru bertanya, apakah materi ini sesuai dengan hakikat perkembangan siswa? Apakah cara mengajar saya sudah benar? Apakah pembelajaran ini bermanfaat bagi hidup mereka? Dari pertanyaan itu, solusi yang diambil menjadi lebih tepat sasaran. Dalam kebijakan pemerataan pendidikan didasari nilai keadilan atau aksiologi. Pemahaman bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, ontologi, dan upaya mencari cara terbaik agar semua bisa mengakses pendidikan atau epistemologi. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah fondasi sekaligus alat utama bagi ilmu pendidikan. Ia menjamin pendidikan tetap sebagai ilmu yang kokoh, benar, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi ruang hidup yang menguji dan mengembangkan pemikiran filsafat itu sendiri. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian aktivitas tanpa arah dan dasar yang jelas. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.